Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan masuk dalam doa syukur pagi ini. Kita mau arahkan hati sungguh-sungguh tertuju kepada Tuhan saja, supaya doa pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi hidup kita. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Dan tuntunlah aku di jalan yang kekal.
Mari kita berdoa. Yang mulia Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, saat ini kami mau duduk diam di kaki-Mu ya Tuhan. Kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu, dan kami mau menanti-nantikan Engkau berbicara bagi kami lewat firman-Mu, supaya oleh kuasa firman-Mu itu kami diubah, kami dibaharui, bahkan kami dibentuk menjadi pribadi seperti yang Bapa kehendaki. Maafkan kami, ampunilah kami ya Allah, atas semua ketidaktepatan hidup yang kami lakukan, supaya saat ini ketika berada di hadirat Tuhan, kami ada dalam keadaan kudus dan berkenan oleh karena pengampunan-Mu ya Bapa. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan akan kebenaran firman-Mu seperti yang Engkau kehendaki, dan firman-Mu itulah yang memberkati setiap kami yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman Tuhan saat ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya, tentu kita semua tahu benar bahwa tidak selamanya kita hidup di dunia ini. Bahkan firman Tuhan katakan bahwa masa hidup kita di dunia ini hanya 70 tahun. Dan ketika masa hidup kita di dunia ini berakhir, kita akan masuk kepada kehidupan yang kekal. Nah saudaraku, kalau kita tahu bahwa masa hidup kita di dunia ini hanya 70 tahun, atau dengan kata lain, kalau kita sadar bahwa masa hidup kita di dunia ini hanya sementara, lalu setelah itu kita akan masuk kepada kehidupan yang sesungguhnya, dan saat ini kita tidak pernah mempersiapkan hidup kita untuk masuk kepada kehidupan yang sesungguhnya, atau dengan kata lain kita tidak pernah mempersiapkan hidup kita untuk masuk kepada kehidupan yang kekal, maka itu artinya kita sedang menipu diri kita sendiri. Dan itu juga berarti kita sedang mengarahkan langkah kehidupan kita menuju kebinasaan yang kekal. Kenapa saya katakan kita sedang mengarahkan langkah hidup kita menuju kebinasaan yang kekal? Karena kita harus sadar, di balik kematian nanti masih ada penghakiman Tuhan. Perhatikan itu saudaraku, ini yang harus kita sadari. Di balik kematian nanti masih ada penghakiman Tuhan. Jadi kalau firman Tuhan sudah mengatakan kepada kita masa hidup kita di dunia ini hanya 70 tahun, itu artinya kita harus sadar kita hanya memiliki waktu yang sangat singkat untuk mempersiapkan masa depan kehidupan kita di kekekalan nanti. Saudaraku ingat, tadi saya katakan, di balik kematian masih ada penghakiman. Pada waktu penghakiman Tuhan itulah setiap orang akan memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan apa yang dilakukannya dalam hidupnya ini. Artinya sesuai dengan apa yang kita lakukan selama kita masih hidup di dunia ini, apakah itu baik ataupun jahat. Perhatikan itu saudaraku. Dan orang-orang yang melakukan segala sesuatu yang baik selama hidup di dunia ini, ia akan menuai kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Allah Bapa di sorga, bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaannya. Sebaliknya orang-orang yang melakukan segala sesuatu yang merupakan kejahatan di mata Allah selama ia masih hidup di dunia ini, maka pada waktu penghakiman itulah mereka akan ditolak oleh Allah dan terbuang ke dalam kebinasaan kekal. Jadi mari kita periksa hidup kita. Saya katakan sekali lagi, mari kita periksa hidup kita.
Karena di balik kematian nanti, saudaraku, tidak ada seorang pun yang bisa menghindari pengadilan Tuhan. Firman Tuhan katakan di dalam 2 Korintus 5 ayat 10, sebab kita semua, perhatikan itu, sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Saudaraku, inilah yang menjadi landasan mengapa di awal tadi saya katakan, kalau kita tahu masa hidup kita di dunia ini hanya 70 tahun, atau dengan kata lain, kalau kita tahu masa hidup kita di dunia ini hanya sementara, lalu kita masih mengarahkan pandangan kita tertuju kepada dunia ini dengan segala kesenangannya, maka hal itu sama dengan kita sedang menipu diri kita sendiri. Sebab orang yang terus hanyut di dalam kenikmatan kesenangan hidup dunia ini, ia tidak akan pernah memiliki waktu yang khusus untuk mempersiapkan masa depan kehidupannya di kekekalan. Padahal firman Tuhan katakan apa? Apa yang ditabur orang, itu yang akan dituainya. Di dalam Galatia 6 ayat 7 firman Tuhan katakan, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu yang akan dituainya. Kata yang ditabur itu menunjuk kepada apa yang kita lakukan di sepanjang hari-hari hidup kita saat ini. Jadi ingat, apa yang kita lakukan saat ini, semuanya itu akan berdampak pada kehidupan kita di kekekalan nanti, saudaraku. Jadi adalah merupakan sebuah kecerobohan hidup yang kita lakukan. Kalau saat ini kita berpikir yang penting kita sudah percaya kepada Yesus, nanti kita mati pasti akan masuk surga. Ini sebuah kecerobohan. Kenapa saya katakan ini sebuah kecerobohan hidup? Karena orang yang percaya kepada Yesus itu berarti ia juga harus memiliki kualitas hidup yang sama seperti Kristus. Sebab firman Tuhan katakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi kalau kita berkata kita berada di dalam Kristus saat ini, maka harga yang harus kita bayar adalah selama kita masih hidup di dunia ini, kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Dan kalau dikatakan kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup, dan saat ini kita tidak berjuang untuk hidup sama seperti Kristus telah hidup, maka dapat dipastikan ketika nanti berada di pengadilan Tuhan, kehidupan kita ditemukan tidak serupa dengan Kristus. Tidak serupa dengan Kristus berarti akan terbuang ke dalam kebinasaan kekal. Kenapa? Karena standar hidup orang-orang yang akan diterima di dalam kerajaan Allah, standar hidup anak-anak Allah itu adalah hidup yang sama seperti Kristus. Saudaraku, model hidup yang mulia Tuhan Yesus Kristus selama masih hidup di dunia ini dalam keadaan sebagai manusia, Tuhan Yesus hanya hidup untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Lalu bagaimana dengan hidup kita? Apakah kita sudah hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga di sepanjang hari-hari hidup kita saat ini? Ini yang harus kita perkarakan dengan serius, saudaraku. Karena Tuhan Yesus sendiri berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Dengan kata lain, Tuhan Yesus hendak berkata, bukan karena engkau memanggilku sebagai Tuhan, lalu engkau bisa masuk ke dalam kerajaan sorga.
Jika engkau memanggilku sebagai Tuhan, maka engkau harus hidup sama seperti aku telah hidup. Hidup hanya melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Barulah engkau layak diterima di dalam kerajaan sorga. Oleh sebab itu mari kita sadar, saudaraku, kita harus jujur memeriksa seluruh keberadaan hidup kita. Apakah kita sudah layak diterima di dalam kerajaan sorga? Atau sebaliknya, kita memiliki potensi yang sangat besar untuk terbuang dari hadapan Allah ke dalam kebinasaan kekal karena kita tidak pernah hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Perhatikan itu, saudaraku. Jadi kita harus ingat, kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan, 1 Yohanes 2 ayat 17 dikatakan, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Kalau dikatakan dunia ini sedang lenyap, kita harus mengerti bahwa dunia ini sedang berjalan menuju kehancuran. Lalu kalau kita tidak mempersiapkan hidup kita supaya kita bisa hidup selama-lamanya, yaitu dengan cara hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga, maka sesungguhnya saat ini kita sedang berjalan menuju kebinasaan kekal. Mari kita sadar akan hal ini sebelum terlambat, saudaraku. Saya katakan sekali lagi, mari kita sadar sebelum terlambat. Kalau sudah terlambat ketika kita berada di balik kematian nanti, sudah tidak ada waktu lagi untuk berubah, untuk bertobat. Bahkan sudah tidak ada kesempatan lagi untuk diampuni. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih ya Bapa di sorga, untuk firman-Mu yang begitu tegas menegur kami, supaya kami mau memeriksa seluruh keberadaan hidup kami. Kami mau memperhatikan cara hidup kami, supaya di sisa waktu hidup kami yang masih ada saat ini, kami mau berjuang untuk hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kami merindukan kerajaan-Mu ya Bapa. Roh Kudus Tuhan, tolong kami, pegang tangan kami, pimpin langkah hidup kami berjalan di dalam kebenaran-Mu senantiasa, supaya pada akhirnya ketika kami berada di balik kematian, hidup kami boleh ditemukan berkenan di hadapan Bapa di sorga, ditemukan serupa dengan Kristus, dan kami boleh diterima di dalam kerajaan-Mu ya Allah. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu yang sudah memberkati kami. Dan saat ini kami semua mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kami percaya Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati hidup kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, berjuanglah untuk berkenan di hadapan Allah selama masih ada kesempatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.